Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita update kembali terkait dengan kasus Teng Monida. Beberapa hari ke depan ini adalah hari yang sangat fundamental dan juga krusial karena apa? Dalam waktu beberapa hari lagi, katanya sih sekitar tanggal 24 Mei 2022, tubuh Teng Monida akan segera dikremasi, tapi kita akan tunggu nanti ya konfirmasi dari Ibu Panida apakah benar dia akan melakukan kremasi di tanggal 24 tersebut karena persiapannya sudah terlihat dari peti jenazah sudah disiapkan, kemudian juga media massa sudah diberitahu juga, bahkan Gatik sudah mengatakan ke media massa bahwa si Sen yang merupakan salah satu saksi di kejadian tanggal 24 Februari tersebut, dia mengatakan kemungkinan besar tidak bisa hadir di tanggal 24 nanti karena saat ini Sen sedang terkena penyakit COVID, jadi nggak boleh seperti itu. Kalian percaya atau enggak? Well, I don't know exactly, tapi itu adalah berita yang aku update langsung dari media lokal Thailand. Oke, bagian kedua ini aku akan bahas adalah mengenai Mr. Acharya atau Mr. Jenius ya, Acharya Ruang Ratanapong. Di tanggal 20 Mei kemarin, beliau itu mengajukan laporan ke Commissioner of the Royal Thai Police. Ada dua lembaga yang dilaporkan. Pertama itu adalah dari penyidik Nontaburi, kedua adalah dari Rumah Sakit Otopsi Kepolisian dengan pasal-pasal yang sudah sering kita bahas, tapi aku tegaskan lagi yang dilaporkan kemarin adalah tentang pelanggaran SOP. Jadi menurut aku bahwa yang dilaporkan memang kita kalau ngomongin hukum harus sesuai dengan aturannya ya. Tapi kalau aku membaca kenapa kok ada pelanggaran SOP di sini, menurut aku kecil kemungkinan pelanggaran SOP tersebut karena ketidaktahuan. Misalnya apa sih pelanggaran SOP-nya? Ya misalkan adalah beberapa saksi gitu kan ya. Mereka pada saat melaporkan diri di tanggal 24 itu kan, 24 Februari, itu mereka nggak langsung ditahan. Bahkan semua saksi pun sempat pulang dulu dan kembali melakukan BAP itu sudah didampingi dengan pengacara. Kemudian juga mengenai speedboat. Speedboat pun juga sudah kita ketahui bahwa ternyata speedboat yang mereka klaim itu malam itu menjadi tempat Teng Monida bersama kelima teman-temannya tersebut sempat dipulangkan terlebih dulu ke tempat penyimpanan dan dilakukan pembersihan dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dinilai adalah melanggar SOP. Apakah ini sebuah ketidaktahuan ataukah sebuah framing dan juga rencana yang dilakukan dari awal yang sangat begitu matang. Kemudian di tanggal 21 Mei ini, sehari berselang ya, Mr. Acharya atau Jenius itu kembali membawa sejumlah berkas ke DSI, Department of Special Investigation. Kenapa kok Mr. Jenius ke sana lagi Anjas? Karena pengacara Deca dan juga Ibu Panida sudah menegaskan bahwa percuma deh Mr. Jenius, kamu itu sudah mengumpulkan barang bukti yang katanya bakal sia-sia aja. Kan kemarin kalian juga tahu mereka itu sempat ke Sungai Chao Phraya beserta tim DSI, beserta tim SAR, melakukan pencarian ini itu dan sudah ditemukan beberapa hal tapi nggak disebutkan apa-apa poin-poin yang disampaikan ke tim DSI tersebut, tapi kita memiliki adalah sekitar 3-4 hari lagi. Itu yang disampaikan pengacara Deca. Ya silakan aja kalau Mr. Jenius merasa ada bukti-bukti yang sangat mengarah bahwa Teng Mo adalah korban dari pembunuhan, bukan karena kecelakaan akibat kelalaian, ini juga akan menjadi salah satu hal yang menjadi penentunya. Kalau memang yakin, ditunjukkan aja sampaikan ke DSI. Nah, aku lihat sampai sekarang di sejumlah wawancara Mr. Jenius ini, beliau sangat yakin. Katanya sih, saya harusnya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang saya sampaikan hari ini, kasus Teng Monida harusnya dialihkan ke DSI. Karena sampai saat ini kan kasus Teng Mo itu masih di Kejaksaan Thailand, Nontaburi tepatnya, yang mendapatkan laporan dari penyidik Nontaburi. 20 hal yang diminta untuk dipersingkat, dan juga diklarifikasi, sepertinya juga sudah akan rampung hal tersebut, tapi kita masih belum menerima konfirmasi apakah hasil revisian 20 hal tersebut sudah di-approve oleh Kejaksaan Nontaburi. Itu juga masih belum ada kejelasan. Terus gimana dong Anjas kalau nanti beneran tanggal 24 Mei tubuh Teng Monida itu akan segera dikremasi, apakah ini adalah akhir dari semuanya? Sebenarnya nggak juga teman-teman, tapi secara logika, secara nurani atau secara feeling gitu maksudku ya, kalau sudah dikremasi sudah kelar tuh berarti kasusnya bahwa ya itu adalah akhir dari semua perjuangan kita. Tapi kalau Mr. Jenius mengatakan walaupun tubuh Teng Mo juga dikremasi, kan sudah banyak barang bukti yang telah diamankan, petunjuk-petunjuk juga telah direcord, itu bukan berarti kasusnya berakhir. Apalagi kalau kasus ini diambil alih oleh DSI, Department of Special Investigation,
yang artinya sudah nggak lagi berhubungan dengan penyidik non-Taburi dan juga kejaksaan non-Taburi. Terus juga ada kabar memang ada 2 speedboat dan sekarang sudah di kantor Chonburi, tapi percuma sudah dibersihkan. Ini juga pernyataan dari Mr. Genius bahwa mengatakan kita sudah mengetahui bahwa ternyata yang selama ini menjadi dugaan bahwa ada 2 speedboat ternyata itu adalah benar. Tapi masalahnya adalah dugaan yang awalnya itu terdengar sangat kuat di bulan Februari dan juga Maret ya, itu kan kuat banget ada 2 speedboat, tapi kan penyidik dengan lantang membantah nggak benar, nggak seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang kita bisa melihat ya bahwa ternyata beneran ada 2 speedboat di malam kejadian tersebut. Tapi sekarang yang pertama itu ya, speedboat yang pertama yang diklaim adalah sebagai tempat Teng Monida bersama 5 temannya itu sekarang di kantor kepolisian non-Taburi. Nah yang kedua ini speedboat itu berada di kantor Chonburi, yang which is adalah beda provinsi ya, tapi tetap dekat-dekat dengan kota Bangkok. Ini salah satu bukti menunjukkan bahwa ada banyak dugaan ternyata yang awalnya dugaan doang tapi ternyata sekarang menjadi kenyataan. Tapi menurut teman-teman gini ya, apakah mungkin selama ini kita menduga, yang aku bisa mengatakan dugaan karena bisa dikatakan official kalau itu menyatakan adalah authority-nya. Karena aku bukan official person, jadi aku selalu menggunakan kata-kata dugaan. Tapi sekali lagi ada banyak dugaan di kasus ini yang menjadi kenyataan. Apakah ini menjadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa sebenarnya Teng Monida kan diketahui kalau dari hasil otopsi ada luka-luka yang terjadi sebelum waktu kematian. Dan pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri yang merupakan ahli otopsi di Indonesia mengatakan dengan luka-luka ada 26 yang diklaim oleh penyidik non-Taburi di akhir pemaparan kemarin, itu menunjukkan bahwa semua luka-luka tersebut mayoritasnya adalah terjadi sebelum kematian. Bahkan Teng Monida pun juga jago berenang, bagaimana mungkin di Sungai Chao Phraya dia bisa cuma gara-gara jatuh kemudian langsung meninggal dunia, karena banyak orang yang bahkan menaik speedboat di tengah lautan berenang yang ombaknya jauh lebih kuat dibandingkan di Sungai Chao Phraya. Mereka selamat aja dan bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Tapi bagaimana mungkin di Sungai Chao Phraya yang relatif tenang bersama teman-temannya malam hari itu dengan kecepatan hanya sekitar 9 knot yang which is itu di bawah 20 km per jam, tapi kalau dia bisa jatuh, ini adalah hal yang sangat janggal teman-teman. Kemudian Mr. Genius juga mengatakan begini, bahwa kunci dari kasus Teng Monida agar bisa dialihkan ke tim DSI adalah dengan mematahkan statement dari Sen. Sen itu sekarang ngakunya adalah sedang terkena COVID ya teman-teman ya, jadi nggak bisa diperiksa lebih jauh. Jadi alibi Sen yang mengatakan bahwa Teng Mo itu terjatuh karena pegangan paha dia pada saat membuang air kecil, kalau itu bisa dipatahkan, ini akan membantah semua hal-hal yang mengarah ke kecelakaan karena kelalaian. Karena apa? Memang kalau kita lihat jejak CCTV dari pemaparan terakhir penyidik non-Taburi, tidak ada yang menunjukkan dengan jelas bahwa di jam 10.30-an yang diklaim oleh penyidik non-Taburi ada bayangan Teng Mo jatuh dari belakang speedboat tersebut. Itu tidak ada rekaman seperti itu. Yang ada rekamannya adalah terlihat dari ada lampu speedboat kan kondisinya malam hari itu. Lampu belakang speedboat itu harusnya kalau tidak ada benda di depannya kan akan terus terlihat lampunya. Tapi sempat beberapa detik lampunya itu nutup. Nah, menutupnya itu, dugaan dari penyidik non-Taburi sudah dikonfirmasi oleh mereka adalah Teng Mo terjatuh. Tapi apakah itu yakin Teng Mo? Bisa aja itu tas yang dibuang atau benda besar yang dibuang, ataupun kalaupun itu juga Teng Mo, apakah itu bisa menunjukkan bahwa Teng Mo terjatuh karena kelalaian atau sengaja didorong atau hal-hal yang lainnya? Karena fakta dari CCTV alat bukti menunjukkan hanya ada benda yang memang ada terekam beberapa detik menutupi bayangan di ujung dari lampu speedboat tersebut, itu di menit sekitar 10.33, 34, dan juga 35. Which is kalau beda 1-2 menit sampai 5 menit masih oke lah ya. Nah itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Penyidik non-Taburi langsung mengklaim hal seperti itu. Aku masih ingat banget ya waktu sebelum penyidik non-Taburi mengatakan, sebelum pemaparan terakhir ya, ada penyidik non-Taburi mengatakan gini, kami itu nanti ya sudah siapkan lagi kami perterang CCTV Teng Mo detik-detik jatuh tersebut, kita udah siapkan, itu terlihat sangat jelas bahwa Teng Mo adalah terjatuh di saat itu. Nah ternyata seminggu kemudian setelah kita lihat videonya,
dan banyak pakar juga menilai itu tidak menggambarkan, menjamin bahwa benda yang menutupi lampu tersebut adalah tubuh Teng Monida, dan juga tidak memberikan jawaban bahwa Teng Mo terjatuh karena dirinya sendiri kepleset atau apapun. Bisa aja didorong, bisa aja dilukai dan sebagainya, karena itu hanyalah bagian dari kebenaran. Kan jangan sampai ya kita mentang-mentang menjunjung tinggi kebenaran, kita percaya dengan sebuah kebenaran, karena kadang ya bagian-bagian kecil dari kebenaran yang tidak diambil secara utuh itu justru malah bisa membuat kebohongan baru yang kesannya adalah benar. Nah, aku menilai juga seperti itu. Jika memang penyidik hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari kebenaran, hasilnya nggak akan benar. Ya, harusnya gimana dong aja untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki? Ya, harusnya diambil kebenaran secara utuh. Nah, kelemahannya dari yang CCTV itu adalah mereka tidak fokus kepada keseluruhan rangkaiannya, apakah itu beneran pahanya Sen atau apapun, karena kalau untuk hal itu agak sulit untuk dibuktikan dengan kata-kata aja, tapi lihat dari CCTV-nya teman-teman. Dan yang disampaikan oleh penyidik di media itu tidak seutuhnya, hanya bagian tertentu saja. So, that's something that we have to criticize ya. Dan Gatik pun sama, yang sekarang juga kayaknya sudah lebih tenang dibandingkan dulu-dulu, karena sudah ada backup ya dari Mr. Sira yang merupakan politisi Thailand juga. Aku juga heran ya bagaimana mungkin Gatik, seorang manajer artis biasa, bisa mencuri perhatian seorang politisi dan juga orang penting di Thailand untuk ngebantu dia. Well, kasus ini tidak hanya melulu mengenai seorang Teng Monida yang seorang selebriti, tapi juga sebagai simbol representasi perjuangan untuk mendapatkan keadilan, untuk mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi dengan fakta-fakta ilmiah dan juga logika-logika yang banyak bertentangan dengan hal-hal yang sudah kita saksikan selama ini. Kita berdoa mudah-mudahan tim DSI itu sudah melihat secara utuh laporan dari Mr. Genius, dan mudah-mudahan seperti harapan mayoritas pada umumnya penonton YouTube ini, kalian ingin melihat bahwa kasus ini dialihkan ke DSI. Sama juga, masyarakat Thailand juga akan melihat di internet, sebagian besar tidak percaya bahwa kasus ini adalah karena kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian, tapi adalah ada indikasi sengaja dilakukan pembunuhan ke Teng Monida. Kalau menurut kalian, bagaimana? Tuliskan di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen dan juga like video ini, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Teng Mo di sana. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.